Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya muliakan, segenap para asatidah, para hujjaj, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus ketua dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, seluruh jamaah yang hadir, baik yang di atas maupun yang di bawah, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam pertama bulan suci Ramadan ini, ceramah saya mengangkat tentang khutbah Rasulullah persis yang beliau sampaikan di akhir bulan Sya'ban. Khutbah ini termaktub di dalam kitab yang berjudul Majmu' Syarah Muhadzab yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nas, wahai manusia. Rasulullah bersabda, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Telah datang kepada kamu bulan yang azim, bulan yang agung. Mubarakun, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya ada satu malam, yang malam itu kalau kamu beribadah kepada Allah, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini termaktub dalam surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Syahrun ja'alallahu sha'iman faridatun. Wa ja'alahu fi lailihi tatawuan. Bulan Ramadan itu bulan yang pada siang harinya Allah fardukan kewajiban berpuasa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di bulan Ramadan malam-malamnya disunahkan menghidupkan ibadah-ibadah sunnah. Salah satunya dengan sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah yang nilainya amat luar biasa bagi orang yang mengerjakannya. Kenapa disebut luar biasa? Alasan pertama, karena sholat sunnah tarawih satu-satunya sholat yang waktunya dihususkan ada di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Yang kedua, disebut luar biasa sholat sunnah tarawih. Nanti bisa dilihat dalam kitab Durratun Nasihin dan juga kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Nasir As-Samarqandi, bahwa sholat sunnah tarawih nilai pahala dan balasannya dari tiap malam berganti malam dan malam berikutnya sampai malam yang terakhir, ganjaran dan pahalanya itu berbeda-beda. Tidak cuma sekedar sholat sunnah tarawih, malamnya dihidupkan dengan qiyamul lail. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dalam tidur itu sempatkan meskipun hanya 2 rakaat untuk sholat sunnah tahajud. Karena ada yang kita ingin kejar,
karena ada yang ingin kita temukan bagian dari tamu yang agung ini, yaitu apa? Malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dalam Al-Quran dengan Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapati Lailatul Qadar, orang yang dia tiap malam di bulan Ramadan dia sempatkan waktunya untuk sholat sunnah tahajud. Wabil asharihum yastaghfirun, dan hidupkanlah, perbanyaklah menjelang sahur, memperbanyak membaca istighfar. Salah satu bentuk istighfarnya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Amalan yang lain yang tadi disebutkan dalam kata sambutan dari pengurus surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Niatkan dalam hati dengan semangat yang maksimal sembari memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan hidayah dan istiqomah selama Ramadan ini, minimal bisa menghatamkan Al-Quran. Ramadan itu syahrus sabr, adalah bulan yang sabar. Bulannya orang-orang yang sabar. Karena di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan orang yang beroleh kemenangan di bulan suci Ramadan dari kesabarannya, dia bisa menjaga 5 hal selama berpuasa. Yang pertama, dia tidak berdusta. Yang kedua, dia tidak ghibah. Yang ketiga, tidak namimah. Yang keempat, tidak bersumpah palsu. Dan yang kelima, tidak memandang dengan pandangan syahwat. Itulah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya yang termaktub dalam kitab Mizan Kubra. Allah memberikan kepada umatku 5 keutamaan yang ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan, tetapi tidak diberikan kepada umat-umat sebelum aku. Jadi hanya umat Nabi Muhammad termasuk kita yang hidup di akhir zaman yang mendapatkan 5 kemuliaan itu. Apa yang 5? Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Karena orang yang berpuasa, ucapannya adalah doa, bacaanlah adalah istighfar, bacaan yang lain adalah Al-Quran, bacaan yang lain adalah kalimat-kalimat thayyibah. Bagaimana itu tidak lebih wangi daripada minyak misik? Kemudian yang kedua, yang Allah berikan kepada umat Rasulullah tidak diberikan kepada umat-umat yang lain di bulan suci Ramadan, seluruh ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan dengan doa rahmat dan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya Allah, berapa banyak jumlah ikan di lautan? Dari mulai ikan yang paling besar sampai ikan yang paling kecil, kita nggak sanggup untuk menghitungnya. Itu berkah dan sayangnya Allah kepada orang yang berpuasa. Yang ketiga, seluruh kamar-kamar di surga yang jumlahnya tidak terhitung, semuanya dihias oleh Allah. Dan Allah berfirman kepada surga, percantiklah dirimu, sambutlah hamba-hambaku yang berpuasa, karena mereka tempatnya yang paling pantas adalah di tempat-tempat kamu yang dimaksud dengan surga. Dari situ Rasulullah mengajarkan satu amalan. Selama bulan suci Ramadan, jangan meninggalkan 4 permohonan kepada Allah. Yang 2, turduna rabbukum, supaya Allah ridho. Dan yang kedua lagi, itulah yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Mana 2 yang membuat Allah ridho? Yaitu kita membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Dan yang 2 lagi yang menjadi kebutuhan dan cita-cita kita, fas'alunallahal jannata wa ta'awwaduna fihi minan nar. Bermohonlah kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga
dan dijauhkan daripada siksa neraka. Doa itu yang sering kita baca di masjid ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bulan Ramadan bulan sabar. As-sabru sawabul jannah. Siapa yang sabar membawa puasa Ramadannya, maka dia sudah dikenakan dengan pakaian surga. Syahrul Ramadan, syahrul musawat. Bulan Ramadan bulan menanamkan dan membesarkan, mensyiarkan rasa kecintaan kepada sesama. Makanya ditambahkan oleh Nabi yang mulia, man fattaras iman, siapa orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Salah satunya di masjid ini ada takzil, atau contoh yang lain, barangkali ibu-ibu yang biasanya di hari di luar bulan Ramadan masak dagingnya sehari hanya setengah kilo, besok Ramadan tambahin 1,5 kilo. Kasih tetangga, berbagi, apalagi kepada orang-orang yang tidak punya. Siapa orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana magfiratun lidzunubihi, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Tidak cuma sampai di situ, wa itqu raqabati minan nar, dan orang itu dibebaskan daripada api neraka. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan kata Nabi yang mulia, awaluhu rahmah. 10 di awalnya itu adalah turunnya kasih sayang Allah. Wa ausatuhu, tengah-tengahnya dari tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah magfirah, turunnya ampunan Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya dari 21 sampai terakhir itkum minan nar, yaitu pembebasan orang yang berpuasa daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di masjid yang berkah ini Allah berikan kesehatan dan afiat, umur panjang dan istiqomah. Kita kuat dalam melaksanakan ibadah puasa, kuat puasanya, kuat solatnya, kuat baca Qur'annya, kuat sedekahnya, kuat qiyamul lailnya, kuat iktikafnya, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kembali kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.